Kasih setianya yang tidak berubah membuat kita terharu. Belas kasihnya bertambah jelas dengan memberikan perlindungan abadi. Tuhan Yesus, teman di kala senang, apalagi di kala duka. Bapa Surgawi, hanya dalam kasih setiamu kami hidup dan melangkah. Hanya dalam kasih setiamu kami sungguh-sungguh menaruh pengharapan kami. Ketika orang yang kami kasihi, anakmu yang terkasih, Bapak Armansyah, engkau panggil, maka saat ini istri dan anaknya menaruh pengharapan kepada kasih setiamu. Maka biarkanlah sebagaimana engkau memelihara anakmu ini, mengajarinya berjalan dan mengajaknya melangkah dalam kasih dan anugerahmu. Maka biarlah ini istri yang berduka dan anak yang kehilangan, engkau juga akan terus menggandengnya, merangkulnya, memeluknya untuk melangkah berjalan dalam kasih-Mu. Biar kebenaran firman yang akan kami baca sungguh akan meneguhkan setiap mereka yang berduka dan kehilangan untuk terus berjalan dan melangkah dalam cinta kasih-Mu. Biar setiap kami juga melihat cinta kasih-Mu yang itu luar biasa dalam kehidupan Pak Armansyah, sehingga di masa-masa yang tidak mudah ini kami terus menaruh pengharapan kami dalam cinta kasih-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena setiap kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Aida dan juga Saudara Andes dan Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sesungguhnya perjalanan kehidupan kita sebagai manusia haruslah memiliki sebuah tujuan. Karena tanpa sebuah tujuan dalam kehidupan kita, maka sering kali kita akan kehilangan arah, maupun kita tidak mempunyai sesuatu yang ingin kita capai.
Sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 mengajarkan kita tentang sesuatu yang indah dalam kehidupan ini, tentang sebuah tujuan dari kehidupan yang seharusnya kita capai dan kita gapai. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan dan menghidupi firman itu dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara terkasih, apa tujuan hidup kita? Ketika kita sudah menetapkan sebuah tujuan dalam kehidupan kita, maka kemudian kita akan berusaha melangkah dan mewujudkan tujuan itu dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita memiliki tujuan, maka kita tidak hanya akan berpuas untuk mengerti atau mengenal, tetapi kita akan menghidupinya dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau kita perhatikan kehidupan yang terkasih Bapak Armansyah Tambunan, beliau adalah orang yang memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupannya. Oleh karena itu dia bukan hanya mencoba mengetahui, bukan hanya mencoba mengerti, tetapi sungguh-sungguh mencoba menghidupi sesuatu yang menjadi tujuan dalam kehidupannya. Hal itu bisa kita lihat ketika yang terkasih Pak Armansyah ini sungguh-sungguh menguasai ilmu yang digelutinya. Bukan hanya yang digelutinya, tetapi mencoba untuk menghidupi ilmu itu menjadi bagian dari dirinya. Maka ketika orang-orang atau teman atau kolega atau sahabat atau orang-orang yang jauh sekalipun mencari dan mengenal yang terkasih Pak Armansyah, adalah karena beliau sungguh-sungguh menghidupi apa yang dipunyai dalam kehidupannya itu, sehingga menjadi sesuatu yang sangat-sangat indah. Indah karena itu bisa dibagikan, indah karena itu bisa dikaryakan, indah karena itu memberikan sumbangsih bagi kehidupan di mana ia bergelut di dalam hidup. Tetapi Bapak Ibu dan saudara terkasih, yang terkasih Bapak Armansyah bukan hanya menggeluti ilmu secara duniawi yang dikuasainya dengan baik. Sepanjang yang saya ketahui, Pak Armansyah juga memiliki kerinduan yang besar untuk menghidupi imannya semaksimal mungkin. Sepanjang gereja dibuka setelah pandemi, maka hampir setiap minggu saya bisa berjumpa dengan Pak Armansyah dan juga Bu Aida berdua. Yang terkasih Pak Armansyah bukanlah pribadi yang banyak bicara, bahkan boleh dikatakan mungkin sedikit pelit bicara, tetapi tentu ketika berjumpa juga selalu bicara. Dan keinginannya untuk menghidupi imannya bukan berhenti pada sebuah ibadah setiap hari Minggu, tetapi bagaimana ia memiliki sebuah kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan itu, agar firman Tuhan itu sungguh-sungguh kemudian bisa ia pahami, ia mengerti, dan ia praktekkan dalam kehidupannya. Bukankah itu yang seharusnya terjadi? Yang kukehendaki ialah mengenal Dia, bukan hanya tahu tentang Kristus, tetapi mengenal Dia dan juga kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya. Jadi beriman kepada Kristus bukan hanya tahu siapa Kristus, tetapi mengenal, bahkan juga mengetahui kuasa apa yang ada dalam diri Kristus, sehingga kemudian memiliki bagian-bagian yang indah dari kemuliaan dan kemenangan Kristus, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya.
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, saat ini kita tidak sedang menghantarkan yang terkasih Bapak Armansyah untuk beristirahat di Pondok Rama, tidak. Memang jenazahnya akan ada di sana, akan bersatu dalam rangkulan Ibu Pertiwi di sana. Tetapi sebenarnya saat ini kita sedang berarak-arakan menghantarkan yang terkasih Bapak Armansyah yang dalam perjalanan hidupnya senantiasa berusaha untuk menghidupi diri sebagai pengikut Kristus. Karena dia sudah ditangkap oleh Kristus, maka kemudian dia mencoba untuk hidup sebagaimana Kristus memanggilnya. Dan jikalau saat ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih, yang terkasih Bapak Armansyah sudah dipanggil oleh Tuhan, dalam artian dipanggil untuk bersekutu dengan Kristus dalam kematiannya dan kebangkitannya, maka kemudian kita melihat bahwa kematian yang terkasih Bapak Armansyah bukanlah kematian yang sia-sia, bukanlah sebuah akhir perjalanan hidupnya atau perjalanan karyanya. Karena apa yang digelutinya secara ilmu itu akan terus berkontribusi di dunia ini. Segala sesuatu yang telah digelutinya dan disumbangkannya itu akan terus mewarnai kehidupan manusia. Tetapi pada saat yang sama, tentu perjuangan, pergulatan, cinta kasih, harapan impian itu juga akan mewarnai dan terwujud dalam diri putra terkasih Mas Andes. Saya secara pribadi belum pernah berjumpa dengan Mas Andes dan berbincang-bincang. Setiap ulang tahun saya menyapanya melalui Pak Armansyah, dan beliau mengatakan, Pak Pendeta tolong doakan anak saya Andes sekarang di Jerman. Ketika saya mengucapkan yang kedua kali, anak saya masih di Jerman, Pak, tolong doakan. Percakapan-percakapan yang pendek seperti itu, tetapi dari situ saya bisa menangkap betapa ia punya impian bahwa hidupnya tidak hanya berakhir kepada dirinya sendiri, tetapi hidupnya juga berlanjut pada anak terkasih Mas Andes, yang di dalamnya tentu kita akan melihat bagaimanakah pribadi seorang Bapak Armansyah ini akan terus hadir dan mengalir dalam kehidupan putra terkasih. Nah, tentu ini bisa terjadi ketika Mas Andes yang merasakan cinta kasih sang ayah ini kemudian menghayati bahwa hidup itu harus ada sebuah tujuan, dan tujuan itu akan terwarnai dalam setiap langkah. Dan tentu kami berdoa sekaligus menaruh harapan pada Mas Andes, kepergian sang ayah bukanlah akhir dari sebuah pengharapan atau mimpi, tetapi justru berpulangnya yang terkasih Bapak Armansyah memberikan sebuah kekuatan, semangat untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Tetapi pada saat yang sama tentu juga memiliki tugas dan tanggung jawab mendampingi Ibu dan terkasih Ibu Aida. Ada sebuah tanggung jawab yang lebih besar, bahkan lebih berat. Kalau ketika Bapak masih ada mungkin hanya menuntut ilmu, tetapi sekarang harus membagi perhatian kepada orang tua terkasih. Tetapi inilah kehidupan Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Siap atau tidak siap, maka kita harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada. Apakah yang terkasih Bapak Armansyah sudah siap untuk dipanggil oleh Tuhan? Ketika setiap kita ditanya, tentu kita mengatakannya belum siap. Tetapi ketika kita sedang berlari-lari ke arah tujuan, yaitu bersekutu dengan Kristus, hidup dalam kuasa kebangkitannya, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari kemuliaan Kristus, maka ketika saat ini kita akan menutup tepi yang terkasih Bapak Armansyah, menghantarkannya ke tempat pemakamannya dan memakamkan jenazahnya di Pondok Rama. Maka sesungguhnya apa yang dikatakan Rasul Paulus itu menjadi sebuah kesiapan iman dari setiap kita. Karena di situ dikatakan dari berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika saya mendengar yang terkasih Bapak Armansyah meninggal, saya benar bertanya, apakah ini Bapak Armansyah wilayah 5? Saya tidak mengenalnya secara pribadi, tetapi
perjumpaan-perjumpaan itu kemudian memberikan gambaran-gambaran bagaimanakah yang terkasih Bapak Armansyah ini senantiasa serius dengan hidupnya, serius dengan imannya, serius dengan panggilan hidupnya yang dari Kristus. Maka ketika ternyata Bapak Armansyah ini benar-benar meninggal, maka yang saya bayangkan hanya wajahnya, wajah yang mungkin tidak selalu dibalut dengan senyum, tetapi wajah yang senantiasa diwarnai dengan ketenangan. Bukankah orang yang sedang berlari-lari ke arah tujuan mencerminkan bagaimanakah ia mengejar tujuan hidup itu? Bukan sendirian, bersama istri terkasih tentu, bersama dengan anak, bersama dengan kita. Dan jika saat ini Pak Armansyah telah lebih dahulu mendapatkan panggilan kudus dari Kristus untuk tinggal bersamanya, maka biarlah kita juga semakin mengarahkan pandangan dan hidup kita kepada Kristus, berlari-lari ke arah tujuan itu, sehingga ketika saatnya tiba, setiap kita dipanggil, kita ada dalam kemenangan iman. Tuhan berkati. Amin. Marilah dengan sikap tegar kita memberitahukan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasmi. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari daripada Maria, yang menderita sengsara, dibawa mimbar oleh Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, Allah keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sidang pergabungan yang terkasih dan keluarga yang berduka, mari bersama-sama kita akan menaikkan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika Engkau menghadapkan kami kepada berpulangnya orang terkasih, maka sesungguhnya Engkau mengajak kami untuk menghadapi sebuah misteri kehidupan yang tidak selamanya bisa kami mengerti dan kami selami. Oleh karena itu, biarkanlah kami sebagai istri Bu Aida, sebagai anak Mas Andres, membuka diri untuk mencoba mengerti dan memahami, bukan dari pikiran kami tetapi dari iman kami. Ketika Engkau mengatakan cukup bagi kami untuk melangkah bersama suami terkasih, ayah terkasih, kakak atau adik, saudara, teman terkasih, maka biarkanlah kami senantiasa diingatkan agar kami terus mengarahkan tujuan dan langkah kehidupan kami kepada Engkau saja. Biar iman yang kami hidupi adalah iman yang menuntut kami untuk berlari, untuk terus berlari-lari ke arah Kristus, sehingga ketika saatnya tiba, sungguh kami adalah orang-orang yang menang. Saat ini kami menyerahkan Bu Aida dan Saudara Andres dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang akan merengkuh, Engkau yang akan memeluk, Engkau yang akan menguatkan, menghiburkan, meneguhkan. Biar kedua anak-Mu ini membuka hati dan hidup mereka, agar Engkau masuk dan memulihkan segala duka dan rasa kehilangan, sehingga sungguh kedua anak-Mu ini boleh menghadapi peristiwa kehilangan dan duka ini dalam kekuatan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan rangkaian prosesi yang mengiringi berpulangnya anak yang terkasih Bapak Armansyah Pambunan. Jika setelah ini kami akan menutup petinya, kami tidak akan lagi melihat wajah orang yang kami kasihi, tetapi kami yakin dan percaya cinta kasih, karya dan setiap kenangan dari anak-Mu ini akan terus hidup, mewarnai setiap langkah orang-orang terkasih, secara khusus istri, anak, dan keluarga, dan juga setiap kami. Kami menyerahkan juga akan perjalanan kami dari tempat ini ke Pondok Rangon dalam tangan pengasihan-Mu.
Segala sesuatu yang telah dipersiapkan biarlah Engkau sempurnakan dalam kuasa cinta kasih-Mu, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa kiranya melalui berpulangnya Bapak Armansyah, Engkau mendatangkan segala kebaikan untuk keluarga besar, sehingga sungguh melalui berpulangnya Bapak Armansyah ini akan terhidupi sebuah kehidupan yang lebih baik lagi. Belajar dari terbatasnya waktu, maka kami akan menggunakan waktu sebaik mungkin untuk mendidik iman dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih Bapak untuk begitu banyak perhatian yang diberikan saat berpulangnya yang terkasih Bapak Armansyah, yaitu menguatkan istri terkasih dan anak tercinta, bahwa mereka tidak sendirian, bahwa orang yang mereka cintai juga dicintai oleh banyak orang, dan dia itu memberikan semangat, kekuatan, serta keberanian untuk melanjutkan hidup yang tidak hanya sekedar melangkah, tetapi hidup yang menggapai tujuan yang Engkau siapkan. Ini kami serahkan segala rangkaian prosesi dalam tangan pengasihan-Mu, karena Engkau mencintai Pak Armansyah bukan hanya ketika ia masih hidup saja, bahkan ketika ia meninggal, cinta kasih-Mu tetap menyertainya. Kami menyerahkan segala sesuatu hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita akan mempersiapkan diri untuk menutup persidangan yang terkasih Bapak Armansyah. Di acara Holy setelah kita tidak melihat lagi wajah beliau yang terkasih, tetapi kita akan terus melihat janji Tuhan tergenapi melalui istri, melalui anak, dan juga melalui setiap kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita melangkah memenuhi janji Tuhan yang maha. Kita tidak akan lagi melihat secara fisik pada orang yang kita kasihi, tetapi setiap cinta kasih dan kenangan yang selama ini kita jalani itu akan terus hidup dan hadir dalam kehidupan kita. Sebagai tanda bahwa kita akan senantiasa mengenang kebaikan dan segala sesuatu yang baik dari anak yang terkasih Bapak Armansyah sepanjang hidupnya, maka istri dan anak bersama-sama akan menuangkan minyak sebagai tanda cinta dan kasih kepada suami dan istri. Biarkan segala manfaat karunia
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.